Mari umat Tuhan, minggu-minggu ini kita mengakhiri tahun yang luar biasa ini. Tahun yang luar biasa saya katakan. Karena tetap Tuhan yang terbaik yang beracara buat hidup kita. Mari siapkan hatimu, kita sembah Dia. Kita angkat suara kita, kita muliakan Tuhan. Tidak kebetulan kalau tahun baru dekat dengan Natal. Karena satu hal, Tuhan inginkan kita mengakhiri tahun dengan luar biasa dan mengawali tahun dengan iman dan percaya kepada Tuhan. Amin. Mari umat Tuhan, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu di tahun ini, kita percaya tahun yang baru memberikan harapan yang baru buat kita. Mari bersama-sama kita merayakan Natal, kita menikmati Natal dengan mengucap syukur hanya kepada Tuhan kita. Haleluya. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Mari bersama-sama. Kasih-Mu tiada bertepi. Amin Tuhan. Kasih-Mu tak terselami. Betapa baik Engkau Tuhan. Baiknya Engkau, dan kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan, nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Mari angkat hatimu, katakan. Angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Menaikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu, karena Yesus Kau anugerah terbesar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Anugerah terbesar dalam hidup kami adalah mempunyai Yesus. Anugerah terbesar dalam hidup kami adalah memiliki Yesus jadi juru selamat buat kami. Dengan percaya kami boleh menghadapi segala hal
Dengan percaya kami boleh menghadapi banyak perkara Tuhan. Dan menjelang akhir tahun ini, kami mau yakin dan percaya ada hal yang lebih lagi Tuhan berikan untuk kami nikmati di tahun yang baru. Dengan Natal yang mengawali akhir tahun ini Tuhan. Natal di hidup kami membawa kami kuat, membuat kami mampu menghadapi banyak hal. Menghadapi kami siap menghadapi tahun yang penuh dengan tantangan dan tanda tanya. Tuhan, ada banyak prediksi Tuhan yang menakutkan bahkan. Tapi kami mau tetap percaya memiliki Yesus adalah anugerah terbesar dalam hidup kami yang membuat kami mampu dan cakap melakukan banyak perkara besar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau Juru Selamat yang sudah datang ke bumi ini, hidup bersama dengan manusia selayaknya manusia biasa, dan Engkau yang sudah pergi ke surga menyediakan tempat bagi kami. Dan kami bersorak-sorai dengan penuh antusias karena kami tahu surga, rumah yang sudah kami disediakan Tuhan, pasti kami akan tinggali. Oleh karena itu Tuhan, kami bersekutu agar kami kuat, agar kami mampu melawan kerasnya dunia ini. Dan kami percaya gelapnya dunia ini tidak akan pernah bisa menutup terang yang daripada Tuhan yang sudah hadir dalam hidup kami. Itulah sebabnya kami bersorak-sorai. Dunia bergemar oleh karena di sepanjang bulan Desember ini menjadi bulan penuh kasih sayang. Bulan penuh dengan ungkapan syukur karena di seluruh dunia semua orang percaya bersiap-siap merayakan ulang tahun. Kami percaya ini bukan sekedar ulang tahun, tetapi tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun komitmen kami yang baru, bahwa waktu kami akan meninggalkan tahun 2022 kami punya langkah yang pasti. Terima kasih Bapa, bicaralah melalui hamba-Mu, biar semua yang hadir hari ini sungguh-sungguh membuka telinga dan hati dan membiarkan firman Tuhan sebebas-bebasnya hadir dalam hidup setiap umat Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini syukur dan doa hamba-Mu, hamba naikkan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang siap diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Belum duduk, masih gak ngerti aja, udah setahun kita kenal. Lihat dulu kiri, berdiri, lihat kiri kanan saudara, bilang, saya bersuka cita, bilang. Silakan duduk saudara-saudara yang cakep, saudara yang cantik, ganteng, luar biasa. Karena Natal hari ini menjadi Natal yang keren buat saudara. Nah, hari ini saya mau bicara seperti lagu yang dinyanyikan oleh kandung Beni, ya kan, dinyanyikan oleh Pak Beni tadi, dunia bergemar penuh dengan sorak-sorai, ya. Tema saya hari ini adalah joy to the world. Ya, saya bukan pakai bahasa Inggris, cuma biar kelihatan mahal aja, saudara. Saya tadi minum kopi pahit, saudara, kan saya udah bilang kopi pahit 12.000, gara-gara di bawah namanya black coffee jadi 65, saudara. Makanya mesti ke barat-baratan, ya. Nah, hari ini saya mau bicara tentang satu peristiwa di mana terjadi satu gerakan yang sangat luar biasa. Tuhan memilih orang-orang yang tidak dilihat, Tuhan memilih orang-orang yang tidak dipandang. Jangan-jangan saudara sekarang waktu duduk di tempat ini tidak dilihat, tidak dipandang oleh orang. Kenapa? Karena mungkin gaji, duit saudara nggak banyak, nggak cukup untuk gaul. Mungkin saudara merasa kalau gaul nih gue kok terkucilkan. Saya mau kasih tahu, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Bahwa di hadapan Yesus tidak ada orang yang terkucilkan. Di hadapan Yesus semua orang sama. Bahkan Yesus datang ke dunia ini mencari orang yang hilang. Ya, ini luar biasa saudara. Yang pergi ke sini sama suaminya bilang, lu nggak bakal hilang. Mana ada yang sama suami cuman ini doang, papi nggak akan hilang. Kemajuan loh nih, anak ASMK manggil papi. Ya, nah di dalam Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20 itu adalah cerita di mana gembala-gembala sedang tidur di malam hari, lalu didatangi malaikat. Kan saudara tahu, walaupun saya tahu saudara banyak yang nggak tahu ya. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 20. Nah mari kita akan belajar, kita akan lihat, kita akan mengeksplor. Saya adalah tipe pengkhotbah yang saudara sudah kenal, saya ekspositori, mengeksplor satu perikop, pulang pasti tuntas. Siapkan hati saudara, ya kan, untuk mengalami lawatan Tuhan, ya.
Di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8, di situ dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang sedang tidur malam hari, lalu tiba-tiba malaikat Tuhan datang. Mari kita akan belajar dari gembala. Perhatikan baik-baik, gembala adalah orang yang secara strata sangat rendah sekali. Ini gak banyak, buktinya jam 12 masih begadang jaga kambing domba. Orang tuh kalau ininya banyak jam 12 tidur atau dia lagi di kafe nunggu bola, betul gak? Ya kan, lo nonton bola gak pada semua? Yang cowok nonton gak? Saya kasih tahu nih, saya mungkin nonton bola baru nanti final, saudara. Itu pun insya Allah, ya kan. Kalau yang lainnya mah tidur, nggak penting, nggak nolong gue. Ya, sejak saya jadi anak Tuhan serius nggak penting. Dulu taruhan bola, oke. Mendingan nonton YouTube, pagi lihat golnya doang, kagak pusing, nggak kurang tidur. Itu pemain tiap minggu gajinya 500.000 pound sterling. Lu gaji lu berapa? Begadang untuk orang. Mending deh jemaat GBI Rem, kagak. Nggak ada hubungannya. Ada anak om lu main di situ, nggak ada. Gue liat orang Argentina nggak ada yang orang Indonesia mukanya. Jadi tidur. Ya kalau nanti jam 10 final boleh lah ya. Kalau final kan namanya juga terakhir ya kan. Supaya orang kalau ngomong kita mudeng ya kan. Tahu gitu. Yang gak hobi juga yang penting hadir aja biar kelihatan gitu loh ke saudara ya. Kadang-kadang kalau di kafe tuh cewek-cewek gak hobi tapi pakai kaos Argentina, pakai kaos Prancis. Iya ditanya pemainnya kok kagak tahu ya kan. Yang penting hari ini waktu dia tembak I love you, gue akan bilang I love you too. Ya kan. Dasar. Minggu depan tema saya The Light Has Come jam 5. Pastikan saudara datang. Tetap ada pembagian kue. Hari ini tetap ada. Ya. Tenang aja, gue mah tanggung jawab. Hari ini kuenya apa tuh? Pastel apa-apa ya. Pokoknya hari ini selalu ada. Ya, jadi nggak usah berebut. Kalau yang nggak dapet, Tuhan berkati di tempat lain. Ya, di sebelah ada pesta, pakaian lo masih rapi, masuk aja. Ya. Selalu ada jalan untuk makan saudara ya. Biasa-biasa aja hidup ini, gak dosa saudara. Lo datang lo makan tempat orang kawin, makan lo mendoakan namanya ya kan. Orang kalau pesta, saya tadi ngobrol-ngobrol sama Pak John Kramer. Saya kasih tahu, saudara kalau gak punya duit jangan paksain nanti kalau nikah pakai resepsi. Itu orang yang gak punya duit resepsi ngarepin dapat angpau, betul gak? Lu pak, bikin malu. Orang kalau resepsi berarti siap buang duit. Makanya lu kalau udah kekawinan gak ada kewajiban ngasih angpau, gak ada. Lu ngundang gua makan, masa gua jadi bayar. Orang meninggal lu kasih angpau. Ini bener loh. Orang meninggal lu kasih angpau. Orang kawin, gua bagus gua dateng gua doain. Kalau gak gua di rumah aja. Gua makan warteg aja lah 20.000 nasi tongkol telur kerupuk 20. Udah banyak. Saya udah bilang sama istri saya, gak ada orang kawin undang gua gak mau kalau kasih duit. Orang mati gua kasih duit. Karena meninggal tidak direncanakan saudara. Meninggal lagi ngobrol nih kayak gue nih gini, ntar jam 5 lu mati salah satu. Ya udah. Jangan gue jam 5 masih khotbah. Jemaat masih nunggu saudara ya. Jemaat masih nunggu, lu Pak Pendeta mana mati di Jabar Banten situ. Wah enggak, lu jangan gue contohnya ya. Selalu contoh pendeta ya. Nah jadi ini penting saudara. Ya, jadi hari ini nanti dapat kue. Besok tanggal 25 kita pesta. Saya selalu bilang ke gereja yang saya lanin, lu kalau Natal jangan pelit, Yesus ulang tahun, rayain, makanan sampai lebih-lebih, bagi satpam, bagi semua saudara. Jangan, itu konsep salah Yesus orang miskin, lahir di kandang domba. Hotel penuh bos, Ciputra penuh, Mandarin penuh, Kempinski penuh, akhirnya di kandang domba. Ya kan begitu kan? Kenapa dia harus di kandang domba? Kita belajar aja deh, masih ada waktu. Kenapa sih Tuhan harus datang di kandang domba? Kelompok A. Jawab lo, setahun kenal gue gak bisa jawab, pulang aja. Kenapa? Kenapa dia harus di kandang domba? Ayo. Jawab. Kenapa dia harus di kandang domba? Kelompok C. Nah, itu yang tegas, Batak suaranya kumur-kumur. Kenapa dia di kandang domba? Lu C. Menunjukkan kesederhanaan. Ya kalau dulu kita sekolah biar salah ada jawaban, ada ongkos jawab. Daripada lu cuma ngetawain orang lu kagak lulus. Saudara nih ya, lihat nih. Kalau saudara lagi keluar nih dari mall. Terus ada ibu-ibu deket got melahirkan. Ya serius. Terus orang kaya keluar nih naik mobil misalkan apa yang 1 miliar. Dia berhenti gak lihat? Dia cuma begini nih. Ada apaan sih rame banget gue udah telat dia turun kaca doang begini. Tanggung jawab. Tapi kalau orang susah berhenti nggak ngelihat? Lihat sampai sore. Sampai sore loh.
Sampai ada Indosiar, semua diwawancara bang. Ya saya lihat sih dia beranaknya gitu kan. Kenapa? Saya bisa bayangin gak ilustrasi ini? Orang kalau mau ketemu sang juru selamat mesti begitu tuh, duduk diam di tempat yang kumuh. Orang kaya gak mau datang. Betul gak? Cuma orang majus yang mau datang. Nanti kita bahas tanggal 25. Datang, gue kasih hadiah buat lo. Kalau yang gue lihat dari panggung yang pakaiannya paling keren. Bukan paling mahal ya, paling keren. Gue kasih hadiah, gue kasih t-shirt. Oke? Jadi jelas kenapa dia lahir kandang domba? Supaya orang kalau menerima juru selamat rela merendahkan dirinya. Ini yang baru ke Israel lihat kan, lo masuk ke tempat Yesus lahir, mau Paus Yohanes Paulus, mau Presiden Amerika, mesti nungging saudara. Ada yang pernah ke Israel kan, dia mesti nungging nih masuk begini nih. Kalau kita nungging bukan karena mau lihat Yesus, main hai buta, tangkaplah aku. Nah kita belajar dari gembala. Alkitab bilang begini, malam itu gembala pada tidur, lalu malaikat datang. Apa yang bisa kita pelajari? Joy to the word. Yang pertama saudara, apa yang dapat kita pelajari dari gembala-gembala ini ya. Mari kita lihat. Kebacakan saudara? Kayaknya akhir tahun lebih terang nih cahayanya. Yang pertama, yuk baca 1, 2, 3. Perhatiin baik-baik, mereka lagi tidur, lagi nyanyi. Ambilkan bulan bu, orang miskin kalau tidur ngayal. Ambilkan bulan, tuh jangan lu jajarin nih sama cucu lo, bulan gak bisa diambil. Kadang-kadang orang Kristen belon-belon, ngajarin anaknya bukan jadi benar. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Jadi di kepala anak ini kalau gak bobo digigit nyamuk, padahal kalau gak bobo bisa sakit kurang tidur kan gitu. Nah itu ajaran-ajaran yang udah harus dibuang tuh ya. Nah saudara lihat Alkitab bilang gini, malam itu dia tidur, malaikat datang, lalu mereka ketakutan. Kan begitu kan? Kenapa gembala sampai takut? Kelompok A, sekali lagi gak jawab, awas lo gak dapet kue. Kenapa dia takut saudara? Coba pakai logika jawabnya, jangan pakai roh, pakai logika. Gue paling bingung soalnya sama orang-orang ini ngerong-ngerong. Apa? Kenapa? Kelompok B, kenapa dia takut saudara? Kenapa? Apa-apa kagak tahu nih, gawat nih. Kenapa? Lu beli baju baru aja bisanya. Kenapa? Mereka takut karena mereka gak punya hubungan yang baik sama Tuhan. Orang lihat deh, gereja yuk, gue males ke gereja. Tuh hubungannya gak baik sama Tuhan. Lu gak gereja hari ini, gue males lihat laki gue marah-marah 2 minggu, marah-marah terus. Emangnya gue apaan ke gereja lihat muka laki gue juga udah males. Aduh ilah, 4 gue nyesel kawin sama dia tahu gak. Aduh ilah, makanya gue kagak gereja. Ini yang masalah laki lu mestinya ke gereja dong. Nah orang yang hubungannya gak baik tidak akan mau ikut beribadah. Para gembala hubungannya gak baik. Saudara tahu standar baik zaman dulu. Dia tiap minggu sabat dia harus ke rumah, ke bait suci untuk bayar persembahan. Sanggup dia bayar persembahan? Gak sanggup. Orang kerjanya begadang, kerja sama orang. Itu gembala bukan pemilik mah tidur manis. Saudara, Abraham gak pernah jagain, Abraham tidur, yang kerja orang lain. Hubungannya gak baik, kenapa? Karena kalau mereka mau ibadah ya compang-camping, selalu dihakimi oleh hamba-hamba Tuhan, ya kan, oleh imam-imam, ahli-ahli Taurat. Lalu kalau bawa kambing domba dibilang kambing lo cacat, jual di sana, beli di sini. Korupsi banyak banget di rumah Tuhan waktu itu. Jadi dia pikir hidup ini ya udahlah, gue begini aja lah, tidur-tidur kipas-kipas. Makanya waktu datang malaikat Tuhan dikatakan takut. Takut saudara, tapi takut ada kemungkinannya 2. Bisa jadi itu malaikat, bisa jadi itu setan. Betul gak saudara? Kita tahu itu malaikat karena kita udah baca. Tapi kalau lu jadi gembala waktu itu, belum tentu lu bilang itu malaikat. Kalau gak percaya, lu pulang nanti yang naik mobil atau yang naik apa. Kalau lu naik mobil, lu parkir di rumah, lu mundur ya kan. Terus tiba-tiba di kursi belakang malaikat datang. Lu yakin tuh malaikat? Begitu lu nengok putih, ya kan? Lu pulang jam 2 pagi-pagi gini lu mau pada pohon asem gede, terus malaikat Tuhan ada baju putih nongol gini. Shalom bagimu, lari lo, kencing celana lo. Jadi jangan sembarang, ya kan? Tetapi setidak-tidaknya gembala ini punya modal yang kuat. Yaitu modalnya dia berani untuk dengar firman Tuhan. Karena ketika dia dengar firman Tuhan,
maka ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Dia memulai hidupnya dan menjadikan firman Tuhan sebagai gerbang. Ini kok kusut banget sih, banyak banget kabel. Gue bingung dari tadi, gue khotbah kayak main bola, nyangkut-nyangkut. Iya kan? Nah saudara lihat, keberanian menjadi pintu gerbang dia bersuka cita. Makanya lagu tadi, dunia gemar bersoraklah, penebus datanglah. Ya kan? Jadi jelas ini saudara, dia memulai walaupun dia masih bertanya, ini setan atau benar Tuhan? Tapi setidak-tidaknya dia kabur. Kalau juga dia setan dia kabur ya udah nggak apa-apa. Tapi dia memberanikan diri. Dikatakan banyak gembala, bukan satu, gembala-gembala. Dan terjadi diskusi. Setan bukan nih, dengar aja yuk. Itu menjadi gerbang dia bersuka cita. Nah, tindakan selanjutnya dari gembala ketika dia mendengar firman Tuhan ini menarik. Karena banyak orang hari-hari ini hobi dengar firman Tuhan. Bisa pergi ke gereja A, B, C, D, besok lagi Senin sampai Senin gereja terus. Dengar terus. Tapi nggak banyak yang bertindak. Makanya kalau baca firman Tuhan ya biasanya di gereja-gereja tua selalu diingatin tuh habis baca firman. Ini kan gereja modern suka lupa ngingetin. Gereja tua selalu bilang gini, yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan. Ya, yang merenungkan dan melakukannya. Itu kelebihannya tuh harus diingat. Kalau cuma dengar gampang saudara. Dengar YouTube bisa, dengar ini hari ini ada berapa 4 kali kebaktian. Besok tanggal 25 5 kali bisa dengar. Tetapi malaikat itu luar biasa. Setelah ngomong, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Kamu akan menemui dia dibungkus dengan lampin dan sebagainya. Lalu ngomong nih para gembala saudara. Itu setan apa ya? Tuhan. Kan begitu saudara. Kenapa? Karena ayat selanjutnya benar-benar luar biasa. Yuk kita baca lagi. 1, 2, 3. Marilah kita pergi ke Bethlehem. Setelah malaikat itu hilang, mereka mulai ada keyakinan. Tuhan nih kayaknya. Tapi yang menarik buat saya begini loh saudara. Setelah mereka dengar, mereka memutuskan untuk bertindak dengan firman Tuhan. Kan dia bilang begini, kita pergi yuk. Mana tahu benar. Saudara, gembala kerja sama orang. Perhatiin nih baik-baik. Kalau dia pergi, bosnya datang, dipecat saudara. Gak ada nih di sini. Bisa jadi zaman dulu urusannya ini. Bukan dipecat, dirajam bisa. Mati juga bisa. Jadi waktu mereka bertindak ada resiko yang besar. Sadis kan saudara? Saudara pergi sekarang ke gereja aja tanggung resiko gak mau. Lama di GBI Rem, parkir aja goceng. Khotbah apalagi tuh yang Batak, kalau khotbah lama kena ceban gua. Udah pelitnya minta ampun loh. Saudara perhatikan baik-baik, yuk kita pergi ke sana yuk. Saya sebelum jadi orang Kristen, soalnya kalau jadi orang Kristen saya percaya pertama Roh Kudus kerja di hati saudara. Bukan geleper-geleper di depan muntah-muntah. Saya udah bilang GBI Rem gak pakai aliran muntah-muntah. Kenapa? Karena abis lo muntah dia bayarnya berapa nih ngepelnya nih. Jadi jangan ada aliran muntah-muntah gereja. Kalau mau muntah lo ke toilet sebentar lo muntah, ya kan? Nah, ya kan jangan yang gemeter-gemeter deh. Biasanya gemeter-gemeter tuh kurang karbohidrat. Terus kebaktian kurang makan jadi dia gemeter ya. Saudara lihat perhatikan baik-baik. Waktu saya jadi orang Kristen saya juga pakai otak saya jadi orang Kristen. Mungkin Roh Kudus sudah gerakin saya dan memutuskan menjadi Kristen itu mesti pakai kepala saudara. Bukan pakai emosi. Kenapa? Karena mengasihi Tuhan terakhir dibilang dengan akal budi. Orang yang mengasihi Tuhan dengan emosi doang gak tahan lama saudara. Kuatnya waktu kebaktian doang. Karena akal budi harus pakai. Waktu saya memutuskan menjadi Kristen, saya gak munafik, saya banding-bandingkan juga. Ojo dibanding kayak lagu itu, tapi saya banding-bandingkan. Nabi mengajarkan yang paling sederhana. Lo serang gue serang balik. Yesus enggak, lo serang gue doain. Itu aja satu. Terus enggak ada orang pemimpin rohani atau agama yang berani mengklaim dirinya, akulah air hidup, akulah roti hidup. Dan berani mengklaim akulah jalan kebenaran dan hidup. Enggak ada seorang pun pada Bapa datang ke Bapa kalau tidak melalui aku.
Jadi buat saya itu saya terima dengan logika saya, lalu Roh Kudus menyempurnakan itu. Sehingga saya memutuskan menjadi orang Kristen, saya sadar. Bukan karena pendeta bilang, kau ku sembah. Terus drumnya makin gede, lo emosi, lo nangis. Karena laki lo gak pulang 3 malam. Bukan karena Roh Kudus. Karena lo gak bisa bayar kuliah, lo nangis. Lalu lo datang sama Tuhan, lo pulang tetap gak bayar kuliah, saudara. Ya, jadi kalau saudara pulang nanti mau jadi orang Kristen, benar-benar saudara putuskan setelah saudara berdoa, jadi ada konsistensi ketika menjadi orang Kristen. Jatuh bangun itu soal biasa, saudara. Tapi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan, begitu jatuh dia akan bangkit lagi. Orang Kristen gak bakal jatuh, gue benci sama dia Pak, udah 3 kali Natal gue gak pernah salaman sama dia. Itu bukan orang Kristen. Kalau kau ngaku Kristen sama besan gak ngomong, sama ipar gak ngomong. Dipinjemin duit 5 juta gak diganti marah. Sampai tahun 2023 lo gak ngomongan cuman gara-gara 5 juta. Didoain sampai pendeta yang datang dari bulan juga gak bakal sembuh. Saudara, semua tergantung kita. Kalau kita mau mengampuni selesai kok. Ya kan? Kapan dia ngutang sama kamu? Tahun 85. Ampun. Tahun 85. Saya sih bukan gak mau ngampunin Pak, tapi kan kalau dibungain juga banyak. Lo Kristen aliran R. Rentenir. Kan sekarang ada Kristen Protestan, karismatik, Advent, Kristen YouTube, Kristen rentenir. Jadi lihat dong, ini menarik sekali saudara. Orang-orang seperti para gembala ini yang perlu kita pelajari. Gembala ingin membuktikan berita kelahiran Yesus, makanya dia gak cuma terima dengan iman. Yuk kita pergi datang ke sana, yuk kita lihat, bener gak sih? Ini beneran saudara. Orang itu perlu membuktikan dan bangsa Israel seperti itu. Makanya Thomas bilang, gue gak percaya kalau Yesus bangkit. Mana lobang pakunya? Dan kita juga seperti itu. Lo yang belum punya pacar sampai tanggal 18 ini, kan gue udah bilang, Desember ini jangan ngarep ada mujizat dapat pacar. Nggak bakal lo. Sorry ya, karena sorga sibuk dengan Natalan. Nggak urusin doa lo buat pacar. Nanti Tuhan buka keran lagi Januari. Jadi hari ini sampai 31 sibuk Natal aja. Nggak usah sibuk cari jodoh ya. Udah Natal aja. Dan kalau juga sampai Januari abis lo nggak dapat, turunin standar bos. Matahari aja ada diskon. Ya. Tolong jangan ketinggian cari cowok. Cewek-cewek kalau belum nikah jangan ambil S2. Nggak bakal dapat laki. Lo S1 dulu abis nikah baru S2. Cowok begitu minder gak? Wah dia dokter gigi S2 lo. Ya. Tuh cowok bilang ya ampun. Gue sih S3 tapi Samsung. Gimana dong? Iya saudara. Jangan main-main. Nah ini lihat para gembala mau membuktikan. Lalu berikutnya melalui keberanian para gembala dia mendapatkan kepastian berita sukacita. Ingat ya, waktu dia pergi dia meninggalkan resiko yang besar. Kalau tuannya datang dia dipecat. Tapi lihat orang-orang yang berani bayar harga buat Tuhan. Akhir cerita gak ada yang dipecat tuh. Betul gak? Gak ada yang dipecat. Nah perjalanannya berapa jauh? Nih yang baru dari Israel tahu. Padang gembala ke Bethlehem. Ya ilah cuman kira-kira dari sini ke Dan Mogot. Cuman banyak tikungan aja. Naik bis gak sampai 3 menit. Cuma gara-gara ada satu nenek-nenek ke WC semuanya turun jadi lama. Indonesia kan gitu, satu ke WC sebes ke WC. Ngikut ya, ke toilet tuh ngikut saudaranya. Lihat perhatikan baik-baik. Dia ingin membuktikan, dia jalan. Ada resiko untuk membuktikan firman Tuhan. Waktu dia dengar, dia jalan, lihat konsep sederhana yang ketiga. Kalau kau mau merasakan dunia ini bergemar lewat hidup saudara. Yang pertama kuncinya berani dengar firman Tuhan. Saudara saya pernah bilang di awal tahun. Orang Kristen kalau setahun gak sampai 52 kali ibadah dia bukan Kristen buat saya. Tahu 52 kali ukuran orang beribadah karena setahun 52 minggu. Masa lo gak bisa ke gereja? Sorry ya yang mau liburan ya. Saudara mau pergi tanggal 25, 26. Kalau liburan sampai gak gereja, gue ragu lo Kristen. Sorry ya. Ragu saya. Saudara bilang, tapi gue Kristen. Nah, sorry lo Kristen KTP. Orang Kristen itu kalau hari Minggu badannya gak enak kalau gak ibadah. Saya kasih tahu loh saudara. Kalau saudara masih anggap enteng, ya udahlah minggu depan. Sorry, mungkin mati lo masuk surga juga. Tapi gue gak yakin lo Kristen lah. Mungkin lo digampar Petrus 2 kali baru bisa masuk. Ya gue gak tahu lah ya. Orang kalau sudah mengalami Tuhan, pasti rohnya menyala-nyala. Pasti. Nggak mungkin enggak saudara. Gak usah banyak ngomong lah kalau sama saya. Udah jelas, orang kalau mengalami Tuhan, setiap hari baca firman Tuhan. Kalau saudara hari ini gitu, besok Senin gak baca Alkitab, lu bohong orang Kristen. Bohong, lu pasti akan mudah kompromi dengan dosa.
Namanya jatuh cinta dicariin. Ya kan, bener gak? Yang pacaran, mana nih yang pacaran? Gak usah ngaku lah, karena juga baru jadi, itu pun juga baru separoh, lo yang ngaku, dia belum. Ya kan? Ada lo orang jalan 2 tahun pasti tanya itu cewek lo, kagak. Loh kok dia bilang cewek lo? Gak tahu perasaan dia aja, kesian lo saudara. Hati-hati ya, hati-hati saudara. Ya kan? Orang kalau pacaran, dicari gak pacarnya? Dicari. Pagi-pagi dilihat statusnya. Ih gila lu, gue sakit hati banget, kenapa? Gue like, dia diam aja. Orang kalau jatuh cinta akan cari Yesus setiap hari. Dan dia akan baca surat cintanya. Ya kan? Pasti. Zaman saya dulu kalau dapat surat cintaku yang pertama, membikin hatiku meronta, seperti melodi yang indah. Ini anak belum pada lahir kayaknya lagu ini. Ya kan? Yang ini nih lagunya. Sekarang atau 50 tahun lagi aku akan tetap mencintaimu. Nah mungkin hari ini dia tolak 50 tahun lagi, lu pacaran dia jalan dulu. Jangan mau cewek dibohongin. Kalau ada laki bilang gua sampai 50 tahun lagi cinta lo, pret, bohong lo. Lo jalan udah begini. Nah, ngomong jatuh, gigi palsu jatuh lagi. Mending di dokter bikinnya tukang gigi Saharjo. Ada lagi ompong nggak sanggup pakai ciklet ditaruh. Saudara lihat ada risiko. Waktu dia sampai, ini menarik sekali. Saya seneng nih cerita gini. Ini namanya mengeksplor. Kan dia jalan nih. Nah ini nih anaknya gendong dulu. Ini kan Yusuf, Maria, Yesus nih. Kan dia jalan nih. Ya diam dulu deh. Dia jalan set. Kan nggak jauh tuh padang gembala. Lalu dia datang nih. Yusuf. Mar, sorry nih Mar ya, anak lu Tuhan, tadi orang ngomong sama gua, gitu loh bahasanya gitu sebetulnya mungkin. Cuma Alkitab kan bahasa Indonesia yang baik. Saya mau tanya nih sekarang, lu awas lu gak jawab lagi lo ya. Di kandang domba itu ada siapa aja saudara, selain Yesus, Maria, dan Yusuf? Ayo cepat, waktu menunjukkan sudah mau pulang. Siapa aja? Ayo tegas dong kayak lu marah gitu. Orang Majus, kelompok B. Enggak boleh sama jawaban. Apa? Gembala, kan dia baru datang. Susmar, Alkitab bilang, maka heranlah semua orang. Banyak orang loh di situ. Iya kan? Kalau mau diterusin dibilang gini, lalu Maria menyimpan semua. Maria tuh enggak ember, enggak kayak lo orang nih. Kenapa ditulis Maria? Berarti perempuan emang supernya ember. Maria diam loh. Mar, anak lo Tuhan. Orang heran, Maria diam. Kamu orang baru diomongin 2 kali lebaran, ngomongin orang panjang loh. Ada yang telat datang. Yang telat datang nih, duduk di depan. Yang telat dengerin firman, yang gak telat yang sibuk ngurusin dia. Udah telat di depan lagi. Tas tinggi-tinggi, alah LV-nya KW tuh, nggak mungkin lah, gue tahu cowoknya juga belum kerja. Dia kan sering ke Mangga 2, gue lihat, alah KW super, itu juga jangan-jangan dia pinjam, nggak, gue nggak percaya. Lu lihat, gayanya tuh duduk di depan, kayak dia aja yang paling rohani, tahu nggak? Begitu kiamat yang masuk surga, lu yang neraka lu. Karena dia terlambat, yang terbelakang jadi terdahulu. Kita sibuk urusin orang. Nah itu banyak Maria masa kini sibuk. Ada orang ngurusin tetangga. Lu tahu gak keluarganya? Ribut tahu gak Pak? Aduh papa jangan contoh deh papanya. Ribut banget, dia ngomongin 2 minggu padahal ini udah damai. Dia udah damai, lu ribut terus kan? Betul gak? Begitu dia kerja, lihat gayanya sekeluarga liburan. Lu tahu gak? Pasti di sono ribut. Lu yang ribut dia mah happy. Mending dia ribut tapi naik pesawat, lu ribut di rumah doang. Udah miskin ngomongin orang. Kalau miskin bertobat dan berobat biasanya ya kan? Saudara lihat, ada siapa aja kelompok C? Malaikat lo mah terpengaruh gambar-gambar tuh. Nggak ada di Alkitab. Gue bingung nih yang di Alkitab juga. Gereja-gereja kalau bikin jangan bikin sembarang-sembarang tuh. Apaan? Ada siapa aja? Kalau ini kan Yusuf, Maria sama gembala. Ayo siapa lagi? Di sininya nih ada orang nih di kiri kanannya, cuman nggak muat layarnya. Kelompok D. Aduh, emang kecil gak sekolah minggu lu. Nih Alkitab bilang begini, pada zaman Kaisar Agustus maka dimaklumatkan orang akan sensus penduduk, betul dong? Ya, udah betul aja, gue tahu lu gak baca sih. Ya kan?
Maka kembalilah setiap orang ke kampungnya. Yang baru dari Israel itu di Bethlehem, saudara bayangin. Semua orang balik ke Bethlehem, ke Nazaret, ke Galilea. Jadi hari itu rame mas bro. Jam 12 malam ada bayi teriak, oe, oe. Ngumpul gak tetangga? Ngumpul. Tapi yang pasti di situ ada siapa? Satu, yang punya kandang. Pasti. Masa dia ke kandang gak izin? Ya maka logika, jangan pakai roh jawabnya. Lu dikit-dikit sih, lama-lama sendal balu loh, ya kan? Yang punya kandang dong, dia permisi. Pak Johnson, Bu Johnson, numpang boleh nggak? Soalnya hotel pun, oh iya silakan bersin dulu ya, bersin dulu. Nggak mungkin ada kambing, ada orang gini, ada siapa aja? Ada domba, jorok banget melahirkan samping binatang. Dasar, ya. Terus kan ada yang punya suami istri, misalkan Pak Tono, Bu Tono, punya anak 3. Tini, Resa, Arma Vetia, ya misalkan gitu kan. Yang 3 cewek udah punya anak, jadi dia 6 tambah 2, 8 tuh. 3 anak, punya anak 3, nah 9, 15 rame. Belum tetangga, orang Palestina yang lagi sisa minum kopi, nontonin tuh. Orang susah semua kan, kalau orang kaya lewatnya orang susah nongkrong aja ngeliat. Terus belum lagi yang bujang-bujang lapuk. Ngeliatin Maria gini, gila cantik banget nih kalau lakinya gak tanggung jawab gue ambil jandanya nih. Ada di gereja juga ada gitu ngeliatin nih. Kalau cerai gue bungkus nih, kalau cerai gue bungkus nih. Ada, nih laki-laki gue udah tahu banget mukanya. So ada cewek juga, gue gemes deh, lakinya gila cambangnya, ih gila padahal keluarganya gak ada yang cambangan. Tapi dia cambangan pasti pakai Firdaus oil tuh. Tahu nggak Firdaus oil dari gue kecil sampai gede dia terus iklannya ada. Pos kota tuh. Ya. Aduh saudara. Dia bilang loh. Makanya yang ketiga nih menarik nih. Mari kita lihat. Wow yuk kita baca. 1, 2, 3. Dan ketika mereka memberitahukan apa. Jadi jelas nih. Yusuf, Maria versi Wuhan. Ya soalnya kan modelnya. Ini lahir rambut udah merah nih. Belum. Hati-hati loh Alkitab bilang sampai putih rambutmu aku telah menggendong. Ini gak ada rambut merah nih. Nih ya dia bilang begini. Sufmar anak lo Tuhan. Alkitab bilang apa? Maka semua orang heran. Bukan soal itu saudara. Soal keberanian dia untuk mengatakan ini loh saudara. Saudara orang Israel yang baru ke Israel pasti masih dingin kan kepalanya. Di tembok ratapan gak boleh ngomong Tuhan, dia harus kepalanya begini saudara. Makanya kalau saudara perhatiin mereka segini. Adalah gembalaku takkan kekurangan aku, membaringkan aku di padang rumput hijau. Ininya tuh iya, ininya Tuhan, ininya Yahweh. Dia ngomong loh, Sufmar. Tadi malaikat bilang anak lo Tuhan, saudara bisa mati loh saudara. Makanya orang Israel selalu bilangnya El Shaddai, Elohim, kata ganti. Kita tuh memurahkan Tuhan kita. Ini bapak-bapak umur gini, contoh pak, jangan habis itu marah lu, gue khotbah lu gak datang lagi. Bapak-bapak kayak gini nih, umur-umur gini, umur-umur genit tuh 55 lagi. Laki-laki tuh kalau 55 ke atas umur genit, dandan kayak gue nih. Ini 56, dandan biar keren. Bini gue tanya, lu kok sekarang kalau khotbah pakai jas melulu? Iya biar keren gitu. Kalau cewek 40-an mulai gak pede, makanya mulai tarik alis. Tarik semua tuh, semua ditarik hidung mekar. Saya nggak marah loh saudara, saudara mau oplas nggak apa, yang penting lo punya duit sampai lo mati maintenance. Kalau nggak lo kayak singa lo. Ya, aku kasih tahu, betul nggak bu? Lo tarik sini bagus, lo nggak punya duit lama-lama mau turun. Lo Natalan khotbah gue jam 5, setengah 6 lo belum beres, kenapa? Tato alis lo turun, bingung naikin terus. Nah, jadi kalau emang gak punya duit udah terima apa adanya aja, hancur lebur ya begitu aja. Setiap orang udah ada jodohnya, mau hidung mekar dapat yang hidung kecil, badan tinggi dapat suami istri yang pendek, udah ada pasangannya, jangan dirubah-rubah. Saya udah pernah bilang, gayanya mentang-mentang main bola, Adidas, lu udah tua ciut jadi AIDS tulisannya. Lu capek saudara, kan saya udah bilang. Oh gua pulang ke Jogja pakai dokar, wih panjang banget. Begitu lu udah tua turun, gila. Dulu tatonya segini kan, dokar, tahu kudanya udah di sini saudara. Bukannya nggak boleh tato, boleh. Kalau tato tuh udah umur 65, karena udah nggak turun lagi. Jadi jarumnya waktu ditarik, kok tintanya nggak ada, kulitnya ngikut pak. Gimana sih? Jadi ini mesti jelas orang Kristen, bukan nggak boleh ya sekali lagi. Saudara mau mempercantik diri yang perempuan nggak apa, yang penting ini ada.
Kalau nggak ada lo menderita lo. Umur 60 cucu lo kaget, ih oma kok serem kayak Dracula. Ya, hati-hati ya. Kalau punya boleh, kalau nggak punya udah jangan deh, pasrah aja. Masing-masing udah ada jodohnya ya kan. Ya tapi sampai sekarang saya belum ada. Ya udah nasib lo lah, capek kita bahasnya itu ya. Ya, lihat saudara apa yang terjadi, ini jelas sekali. Jadi yang pertama, para gembala sangat berani mengambil risiko dengan memperkatakan apa yang mereka dengar. Lalu yang kedua, kebenaran menjadi dasar. Orang itu di dalam Yohanes pasal 8, saya selalu ingetin setiap minggu, kalau kau tahu kebenaran maka kebenaran memerdekakanmu. Orang Kristen yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran Tuhan gak bakal takut untuk ngomong kebenaran. Ya, saudara, penting nih, kalau kau mengalami Tuhan, kau jangan takut ngomong kebenaran. Saya berani ngomong di sini nih, kau dipecat di kantor karena kau benar Tuhan, kau pasti kerja lagi. Itu udah sering saya katakan. Tapi kalau kau mencuri di kantor, ya kau kerja lagi di polsek di mana kau ditahan. Pagi lo nyapu, ditendang lagi. Saya udah bilang nih dari awal Desember. Karena saya Desember nih kan baru ini di sini. Jokowi bilang begini, sorry nih kalau direkam sampein ke Jokowi. Wey, Jokowi punya cerita, Pendeta Reo punya cerita. Ya kan? Kalau nggak percaya tanya rumput yang bergoyang. Gini, tahun 2023 dia bilang gitu kan, tahun yang lebih sulit. Lalu Nyonya Sri Mulyani bilang, sulit. Sebagai hamba Tuhan saya bilang, tidak ada yang sulit buat orang Kristen. Lalu lo akan bilang gini, lo pendeta ngomong aja, no. Dia bilang, dunia goncang, dunia punya cerita sendiri, orang Kristen punya cerita sendiri. Buat saya kalau engkau takut menghadapi 2023, Alkitab lo Yeremia 29 ayat 11 lo hapus. Karena di situ bilang, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai hari depanmu. Bukan kecelakaan tapi masa depan penuh harapan. Jadi buat saya gak peduli. Lo mau dolar 18.000 gak penting karena kita semua gak ada yang pegang dolar kan. Gue gak peduli. Gue gak peduli, lo pulang tetap dapat pastel kan. Natal kita tetap tanggal 25 ada kan. Kita tetap makan 3 kali. Hei, orang Kristen punya cerita sendiri bos. Boleh aja memang makin keras, lu kerja makin keras. Toko gue gak selaku ini, tapi lu tetap hidup. Bertahun-tahun banyak hamba Tuhan, sorry to say ya, yang bilang nakut-nakutin gitu, jangan denger lah. Ini tahun 2020 kita masuk COVID pandemi, tahun depan kita akan mengalami kesulitan. Masih ada lu hidup nih semua nih. 2021-22 dia akan berat, beli baju lebih dari 10 kali lu setahun ini, betul gak? Mau diskon mau gak, betul gak? Saudara selalu ada pemeliharaan Tuhan. Dari tadi nggak ada yang foto gua, akhirnya bapak di sana yang foto. Mana sih tukang foto GBI Rem, nggak ada yang moto, gua udah pakai jas bagus begini. Mana Pak Beni, Pak Margianto tuh biasa foto-foto, kayaknya dendam sama gua ya. Yang lain ada laporannya, foto ibadah 1, 2, 3, gua nggak ada dari tadi. Bu foto bu saya bu, ya kan. Nah lihat saudara, saudara nanti kita bisa lihat bagaimana itu gembala pulang. Jadi orang-orang yang tahu kebenaran tidak akan pernah takut. Orang-orang yang pacaran sekarang tahun depan mau menikah, lu jangan takut. Ya kan, atas nama COVID lu bisa menikah, cukup undang keluarga dan anak-anaknya aja. Lebih irit, bikin di Bali kayak, bikin di Jogja kayak, bikin di Bogor kayak. Atas nama honeymoon, daripada lo kasih makan orang. Satu kepala 300.000, orang yang diundang gak tahu diri, bungkus lagi, pakai komen lagi. Tolong ya kalau diundang kawinan orang gak usah komen soal makanan, udah bagus lu diundang. Ada kan gitu, guramenya kayaknya kurang ini. Iyalah udah gratis aja. Halo lu tahu gak gue mau bayarnya doanya Mbak Tuhan gimana buat kau. Dia bilang kambingnya sih enak tapi keras. Udah lah lu nikmati ya udah bagus lu diundang. Gak diundang tersinggung, diundang komplain. Mana sih jadi orang ya kalau menikah gak punya duit. Ya udah gak usah pakai pernikahan. Panggil pendeta dari GBRM, panggil Pak Paulus, panggil Pak Pengki. Doa berkat selesai. Jak makannya 20 orang. Sah juga. Dan jangan lupa ajak saya. Oh itu penting lebih resmi. Supaya nanti penguatan di pengadilan terakhir. Benar Tuhan dia kawin. Kan gue ngomong gitu ya kan. Ya gue kan hamba Allah. Sembarangan. Ya, yang keempat, yang terakhir. Ini yang menarik. Joy to the world itu terjadi justru di fase terakhir. Waktu dia bilang gini, jangan takut. Oke, gue gak takut. Mulai hari ini jangan takut dengan firman Tuhan. Lalu mulai hari ini berjalanlah, bertindaklah dengan firman Tuhan. Dan perkatakan firman Tuhan dengan benar. Dan yang terakhir, wow itu dia lagu Joy to the world, the Lord is come. Let everything
Apa sih, gimana tuh teksnya? Coba dipasang nanti ya. Let every da, 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 da. Ya gitulah ya. Karena saya nggak dipanggil untuk khotbah bahasa Inggris, jadi saya menghargai saudara yang kurang pandai juga bahasa Inggris ya. Lihat saudara, berikutnya apa nih kok mendadak ada salib? Ya, setelah ketiga tindakan para gembala kita melihat kegembiraan menjadi puncak perjumpaan mereka dengan Tuhan. Makanya waktu mereka pulang, yuk baca sama-sama. 1, 2, 3. Memuji. Orang yang mengalami Tuhan tidak akan pernah bisa ditahan sukacitanya. Saya bilang sekali lagi ya, dia pulang dari kandang itu. Orang bilang gini, Sufmar, anak lu Tuhan. Tahu nggak saudara orang yang sana? Ini siapa nih bawa kambing ngomong Tuhan lagi? Ya siapa lu? Enak aja orang lagi susah, lu datang main ngomong aja Tuhan. Repot tuh saudara. Situasinya nggak terkontrol, lalu dia bilang gini, karena dia nggak tukang rumpi, makanya dia cabut. Yang penting gue ngomong aja, nggak banyak ngobrol. Sufmar, anak lu Tuhan. Orang heran, Maria menyimpan. Maria kan nggak ember. Yusuf juga nggak ember. Yusuf diam aja, masih teka-teki dia kan, dia kebingungan. Lalu dia bilang, gue permisi ya, gue cabut. Kenapa? Soalnya gue mesti jaga kambing domba, tempat gue nanti diambil orang. Dia pulang saudara, banyak orang di sana. Ada sensus, lalu dia pulang. Dunia gemar dan soraklah, penebus datanglah. Dia nyanyi Avenue Shalom Alahem, Avenue Shalom Alahem. Dia gak peduli, orang lain pada nontonin. Gila nih gila nih. Tukang jaga kambing domba nyanyi-nyanyi nyebut-nyebut Tuhan. Itu jatahnya siapa? Jatah imam-imam, jatah orang Lewi, jatah ahli Taurat, jatah Saduki, Farisi, Eseni. Jatahnya mereka-mereka orang yang di level tertinggi. Tapi dia gak peduli. Kalau gue ngalami Tuhan gak ada yang bisa larang gue. Wow saudara, orang-orang yang mengalami Tuhan pasti berani memuji dan memuliakan Tuhan. Kalau saudara hadir dan tampil kaki saudara berhenti di depan banyak orang, hidupmu tidak memuji dan memuliakan Tuhan, belum mengalami Tuhan. Memuji dan memuliakan bukan berarti saudara nyanyi-nyanyi kayak orang gila ditangkap satpam. Tetapi orang yang main dengan saudara, orang yang bergaul dengan saudara mengalami sukacita. Itu ukuran orang Kristen. Jangan saudara kumpul, saudara datang, ayo cabut. Kenapa si bawel datang, si cerewet datang. Saudara jadi orang Kristen yang kalau gak ada dia gak rame. Itu baru sukses lu. Makanya ada orang yang gak punya duit diajak terus. Itu Kristen sejati tuh. Kalau nggak ada dia nggak enak, sukacita, udah, tadi nggak ada duit, gue males, udah aku yang bayarin, jangan berisik lu. Nah, ya kan? Ada kan yang begitu bergaul, ada saudara. Saya ngalamin tuh di grup saya yang gitu. Saya punya grup SD, SMP, SMA, kalau liburan cuman gue yang gratis, yang lain bayar. Lu ikut dong, gila lah, gue mana ada duit, naik kapal perahu, naik pesiar. Ya cuman sekian juta, nggak ada. Tahu-tahu WA. Udah berangkat jangan berisik, gue yang bayarin. Gitu ada yang ngomong. Gitu. Makanya jadi orang mesti begitu saudara. Enggak ngarep, enggak. Malah kita diharapkan ikut. Nah itu kan keren. Makanya jangan suka nipu hidup. Hidup jangan suka bohong. Saudara, orang gak punya teman karena bohong. Ngomong gede, banyak orang ngomong gede. Orang kemampuannya cuma sampai 6, cerita 9. Ya, gue gak tega aja sebut pakai istilah Medan. Orang Medan bilang Pak Beni BRC, ya tahu gak BRC? Berak celana. Ngomong aja lo gede, begitu. Saudara tampil apa adanya. Hidup ini kalau gue mampu segini ya gue percaya diri dengan segini. Gembala, ya aduh yang pesen Gojek lah, food lagi. Lebihin dong pakai babi gue. Pesen makanan tadi bu. Saya pokoknya nasi campur deh. Ya. Sate 2 jangan pakai kulit. Ya. Jadi ini jelas saudara. Tenang, jam 3 kita bubar. Karena jam 3 ada pertunjukan berikutnya. Ya saudara lihat, mereka pulang loh. Lihat, orang-orang yang mengalami Tuhan, kebenaran menjadikan para gembala menerobos budaya Yahudi. Jadi kalau ada orang khotbah, saya juga dulu khotbah begitu, tapi lama-lama saya pikirin ya, ternyata tirai itu sudah dibuka sejak Yesus datang, bukan saat Yesus bilang sudah selesai. Waktu Yesus mati sudah selesai, tirai terbelah, lalu orang bilang, nah sudah tidak ada lagi yang menutup, kita sama Tuhan bisa langsung. No, saya udah perhatiin, justru dia lahir itulah terbukanya tirai. Langsung kok Bapak di surga turun dalam wujud Kristus dan dirasakan orang langsung. Makanya dia pulang nyanyi gak ada batasan, gue gak mau tahu. Lo mau orang Yahudi kek, mau orang Batak kek, Ambon kek, Manado kek, Chinese kek, gue gak mau tahu. Gue ngalamin Tuhan, gue bersuka cita. Lo boleh bilang gue gila terserah, yang penting gue mengalami sukacita. Inilah para gembala. Ungkapan sukacita mereka pertontonkan kepada semua orang. Pertanyaan saya terakhir.
Apakah gembala-gembala itu jadi direktur pulang? Enggak. Berubah enggak hidupnya? Ekonominya berubah? Enggak, Alkitab enggak tulis. Dia pulang ke tempat yang sama, tidur lagi, jaga kambing domba lagi. Apa sih yang berubah? Paradigmanya berubah, mindsetnya berubah. Lu jangan pikir pulang dari sini lu pulang terus jadi direktur, pale lu benjut. Lu pulang ya sama aja nasib lu. Tapi ini lu udah berubah. Dulu gaji 3 juta, gembala kasih ke istri begini, ini lo atur ya, jangan sok-sok nyumbang deh. Hidup udah Senin Kemis, hari cepet cukup-cukupin ya. Nah itu orang yang belum ngalami Tuhan. Kalau udah ngalamin Tuhan, mah nih 3 juta. Gue gak mau tahu lo atur, kalau emang bisa buat pelayanan, lo bantu, pasti kita cukup mah. Itu yang namanya paradigmanya berubah. Ya saudara, mereka pulang tetap jadi gembala, tetap jadi kuli. Gak ada tulisan lalu dia menjadi presiden direktur, gak ada. Tetapi sukacita bos. Itu menggambarkan saudara pulang kerja nanti sukacita, pulang sukacita. Mungkin hari ini duit lu tinggal ceban 20 ribu gak makan, ya tetap aja habis ibadah lu gak makan. Tapi lu sukacita, puji Tuhan gue gak jajan. Mungkin minggu lalu lu pulang, aduh orangnya makan enak banget gue gak ada duit. Nah itu paradigma lama, paradigma baru. Gila orang pada makan gue gak ada duit, gue sukacita aja deh. Gue pakai perasaan aja gue kenyang, mudah. Lu pulang. Ya, gue gak bisa makan di besok, ya lu masuk dalam program doa puasa, kan begitu. Ya kan, selalu ada jalan saudara. Jadi hari ini kita belajar joy to the world untuk menjadi kesukaan bagi dunia. Mari kita lakukan 4 tindakan yang dilakukan para gembala. Sederhana. Yang pertama kita baca 1, 2, 3. Beranikan diri kita untuk dengar firman Tuhan. Yang kedua, nggak hafal kan? Habis dengar apa? Capek. Yesus juga capek kayaknya khotbah depan lo nih. Yang kedua, jangan cuma dengar, tapi bertindak. Lalu yang ketiga, dan yang keempat, mulai memuji Tuhan ya. Saudara muji Tuhan. Muji Tuhan itu, menyembah Tuhan itu bukan yang lagu. Mari kita sembah, lagunya pelan. Kau ku sembah. Seluruh hidup kita adalah hidup yang memuji dan menyembah. Jadi waktu kau bekerja, bekerjalah untuk menyenangkan Tuhan. Amin. Ini slide udah habis nih, pemusik udah boleh deket dong, ya kan? Jangan ini mumpung gak ada serangan dari Palestina nih, ya kan? Kalau Palestina ada kita kalah keras nih. Biarlah ini menjadi persiapan kita menyambut tanggal 25. Kita jumpa lagi tanggal 25. Ada 5 kebaktian di Dian Room ya, jam 9, jam 11, jam 1, jam 3 dan jam 5. Jam 9 oleh Pastor Julius Parapat, jam 11 oleh Pak Paulus Supit ya, Pak Gembala kalau nggak salah. Jam 1 oleh Pastor Yofi. Jam 3 emang begitu ya. Muda, mulai tua. Jam 3 Pak Pengki. Baru dia turunin dikit ya kan. Jam 5 bersama dengan saya. Puji Tuhan. Bener ya. Gila gue baca sekali. Jesus for all for Jesus. Tahu artinya? Tahu nggak? Artinya pulanglah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri saudara. Di 5 menit ini mari kita mengevaluasi kembali ulang hidup kita. Sepanjang 1 Januari ketika saudara masih ada di bumi ini, berarti Tuhan masih memberikan kesempatanmu untuk melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidup. Dan sekarang 18 Desember kita berdiri di rumah Tuhan. Sungguhkah sepanjang tahun ini engkau menjadi orang yang haus mendengar firman Tuhan? Kalau belum, kau gak perlu kecil hati. Berdoalah hari ini, kau buat janji sendiri sama Tuhan. Katakan, Tuhan aku gak mau main-main lagi. Aku menjadi orang Kristen yang haus akan firman Tuhan. Aku mau seluruh hidupku diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga aku tahu dan aku gak akan pernah takut untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kalau itu doamu, berdoalah. Berdoa katakan itu, bilang ampun Tuhan, oleh karena kegiatan-kegiatanku yang gak jelas kadang aku meninggalkan ibadah. Tapi kalau sepanjang tahun ini kau terus menjadi orang yang haus akan firman Tuhan, kau boleh katakan, Tuhan beri aku kekuatan agar ketika aku meninggalkan tahun ini menuju tahun depan, aku akan lebih baik lagi bersekutu menikmati firman Tuhan. Kalau itu doamu, kau boleh tunduk kepala, tutup matamu, taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa sendiri, bilang dan buat komitmenmu bahwa kau akan menjadi orang yang mencintai firman Tuhan. Lalu Tuhan ajarkan kepada kita lewat gembala-gembala itu.
Gembala itu ingin membuktikan apa yang mereka dengar sehingga mereka bertindak. Banyak orang Kristen hari-hari ini jago mendengar tapi nggak jago bertindak. Kalau sepanjang tahun ini 1 Januari sampai 18 Desember ini kau hanya menjadi orang yang pandai berteori, mari mulai bertindak. Tuhan pasti beri kekuatan. Gembala itu diberi kekuatan untuk berjalan ke Bethlehem, untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan itu. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada, kau katakan, Tuhan ampun kalau sepanjang tahun ini aku gak pernah bertindak. Aku hanya diam di tempat, aku hanya ada di kamarku membaca firman, tetapi aku gak berani keluar untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar, ya dan amin. Terima kasih Tuhan Yesus, lewat peristiwa para gembala ini kau ingatkan lagi kepada kami. Kumpulan gembala yang status sosialnya rendah, tidak dilihat oleh masyarakat luas, dipandang sebelah mata, sampai di kandang domba. Mereka berani memperkatakan firman Tuhan dengan segala risikonya. Mereka tinggalkan tempat mereka menjaga binatang, lalu mereka sampai di tempat di mana orang asing semua yang mereka tidak kenal, dan mereka memperkatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, sampai saat ini pertanyaannya adalah, sudahkah kau bersaksi kepada dunia ini? Sejak kau awali hidupmu di awal tahun ini sehingga sampai kita berdiri hari ini. Kalau kau belum bersaksi, kau perlu berdoa hari ini. Bilang, Tuhan pakai aku. Gak usah yang besar-besar menjadi saksi Tuhan. Cukup kehidupan kita yang membawa ketenangan bagi banyak orang. Kalau itu doamu, kau boleh taruh tangan kananmu di dada. Kau berdoa dan kau katakan, Tuhan beri aku kekuatan. Agar dalam seluruh aspek hidupku orang melihat Yesus hidup di dalam hidupku. Dan yang terakhir saudara, dunia bergemar, dunia bergembira, dunia mendapat keyakinan yang pasti bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Ketika saudara dan saya dalam kehidupan ini terus memuji dan memuliakan Tuhan, bukan saja lewat nyanyian, teriakan, tetapi dari karya hidup saudara dan saya, dari apa yang Tuhan percayakan, baik itu bisnis kah, saudara menjadi guru kah, saudara menjadi pemuji kah, menjadi pendeta kah, apapun yang saudara sekarang dipercayakan Tuhan, jangan pernah takut mempertontonkan kepada banyak orang dan mengatakan bahwa Tuhan Yesus sungguh amat baik dalam hidup. Gembala itu pulang, dan gembala itu mengubah paradigmanya. Bahwa hidup bukan sekedar bertarung untuk hidup hari ini dan hari esok, tetapi hidup adalah pertarungan untuk mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Bapak, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terletak di dada. Sebagai hamba-Mu, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doa kami, janji kami ya dan amin. Kami gak mau main-main lagi Tuhan. Kami mau belajar dari para gembala yang Tuhan izinkan menjadi kebenaran firman Tuhan. Kami mau pulang dari tempat ini dengan sukacita, tidak ada perbantahan. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang sudah datang ke dunia ini dan sudah menyediakan tempat bagi kami. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan, rindu menjadi orang yang sungguh-sungguh dipakai Tuhan untuk menggenapi kebenaran firman-Mu dalam hidup. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita dan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk jemaat Tuhan. Terima kasih Pak Rio, Tuhan memberkati. Haleluya, kita bersyukur kita diberikan firman yang luar biasa dan kita percaya saat kita melakukan firman itu kita diberkati lebih lagi. Amin. Haleluya. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi terima kasih Pak Rio. Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas. Happy New Year belum. Baik, kita akan dengar. Kita akan memberikan persembahan kita. Bagi Bapak Ibu mungkin yang belum terima amplop tadi, belum sempat mengambil amplop, boleh angkat tangan. Ya, mungkin boleh dibantu. Ada lagi? Baik, kita akan berdoa untuk persembahan yang kita bawa. Oke, mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, ada di dalam hadirat-Mu pada hari ini, mengucap syukur kepada-Mu atas penyertaan sepanjang minggu ini, sehingga kami bisa ada di dalam ibadah hari ini ya Tuhan, untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Ya Tuhan, saat ini kami akan membawa persembahan kami ya Tuhan, persembahan dari dasar hati kami,
Ya Tuhan mau memberkati persembahan ini, memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk pembesaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan mau memberkati untuk Pastor Reo yang sudah membawakan firman Tuhan. Tuhan memberkati pelayanannya, memberkati kesehatannya, memberkati keluarganya, dan apapun yang dia lakukan bisa untuk kemuliaan nama-Mu di muka bumi ini. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas waktu-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Selamat memberi dengan sukacita, memberi dengan kerelaan hati, memberi dengan rasa syukur, dan kita juga mau memberi yang terbaik. Terima kasih Pastor Reo. Saya undang kita semua bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Immanuel. Namanya disebut, katakan Immanuel. Immanuel, Allah serta dalam kita. Amin. Namanya disebut Immanuel. Immanuel, Immanuel, Immanuel. Oh Immanuel, oh Immanuel, Immanuel. Allah serta dalam kita. Amin. Oh, namanya disebut Immanuel. Oh, Immanuel. Immanuel. Oh, Immanuel. Nya disebut Immanuel. Oh, Allah serta, Allah serta dalam kita. Oh, Immanuel nya disebut. Mari saudara sekali lagi, sebelum kita tinggalkan tempat ini, angkat suaramu, angkat kedua tanganmu, katakan Immanuel. Oh Immanuel, Allah serta hanya di dalam kita. Oh, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Kalau kami boleh ada sampai siang hari ini, semua
karena Tuhan Yesus yang teramat baik. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan. Terima kasih untuk nafas ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami untuk kami masih boleh melakukan ibadah-ibadah kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang baik. Sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Pastor Rio Panggabean. Kesehatannya, keluarganya, pelayanannya Tuhan berkati. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani pada ibadah yang ketiga di tempat ini, Tuhan berkati. Jemaat Tuhan yang hadir, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, Tuhan Yesus juga berkati. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Gereja Tuhan yang ada di tempat ini juga Tuhan kiranya tolong berkati. Hotel Ciputra, Mall Ciputra, dan pemilik tempat ini, keluarga besar almarhum Bapak Ciputra, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Tuhan. Berkati juga kota kami, kota Jakarta. Berkati Indonesia dan para pemimpin bangsa ini, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mau menerima berkat Tuhan. Karena itu kami mengangkat kedua belah tangan kami dan kami arahkan hati kami hanya kepadamu Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah studi, pekerjaan, usaha, toko, dan keuanganmu. Apapun yang kau kerjakan di tahun ini, di sisa tahun ini, Tuhan buatnya berhasil. Engkau naik bukannya turun, menjadi kepala bukan ekor. Kemanapun kakimu melangkah, berkat Tuhan tetap menyertai. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat siang hari ini sampai Ia datang pada kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan kemuliaan. Kita yang sudah diberkati semua sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.